Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada sore atau pada malam hari ini. Maaf sebentar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada sore atau pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan dengan nikmat ini kita bisa menambah iman kita, memperbaiki amal kita, dan melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa petunjuk kita untuk kita ikuti. Barang siapa yang mengikutinya mereka lah beruntung, barang siapa yang keluar dari jalan mereka lah orang yang merugi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya yang diamanahkan untuk menyampaikan tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, tentang faedah-faedah atau tentang kisah yang bisa kita ambil dalam Al-Quran. Akan sedikit menyampaikan beberapa hal, atau kita akan menceritakan pada malam hari ini tentang kisah pertama di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kisah Nabi, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Musa yang sangat panjang, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah nabi-nabi yang lain. Tapi kisah yang pertama dalam Al-Quran adalah kisah tentang penciptaan manusia. Inilah kisah pertama yang ada dalam Al-Quran. Kisah yang berkaitan juga dengan Nabi Adam alaihissalam, yang Allah ciptakan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak. Kalau ada pertanyaan makhluk Allah yang paling banyak apa itu? Makhluk Allah yang paling banyak adalah para malaikat. Dalam satu riwayat, setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur. Dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan ada, jadi Bapak Ibu, di atas Ka'bah itu ada rumah ibadah juga. Kalau di bumi adalah Ka'bah, Masjidil Haram, di langit ada rumah ibadah juga disebut dengan Baitul Ma'mur. Setiap harinya masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar sampai hari kiamat. Setiap harinya 70.000 malaikat. Kalau gitu berapa jumlah malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Yang jelas malaikat adalah jumlah makhluk Allah yang paling banyak. Lebih banyak daripada butir pasir di lautan. Allah ciptakan malaikat makhluk Allah yang sangat taat dan melakukan apapun yang Allah yang perintahkan. Sebelumnya wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sebelum manusia ada pula yang Allah ciptakan bangsa jin, diciptakan sebelum manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan makhluk Allah yang lain, yaitu yang disebut dengan manusia. Nah, inilah kisah pertama dalam Al-Quran. Kalau dikatakan apa kisah pertama dalam Al-Quran? Kisah pertama dalam Al-Quran adalah tentang penciptaan manusia. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan manusia, akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, jadi akan menciptakan khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu salah bahasa Arab khalfun. Khalfun itu yang sesuatu yang ada di belakang. Ini di depan, di belakangnya namanya khalfun. Yang di belakang itu namanya adalah khalifah. Jadi khalifah ini maksudnya adalah makhluk yang akan mengatur bumi ini sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu disebut dengan khalifah. Jadi khalifah, khalfun, sesuatu yang ada di belakang. Yang di depan Qudam, kemudian di belakangnya adalah khalfun. Nah, yang di belakang yang mengikutnya di depan itulah disebut dengan khalifah. Nah, Bapak Subhanahu wa taala, Allah berkata,
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan makhlukku khalifah di muka bumi yang akan mengatur muka bumi ini sesuai dengan yang aku inginkan. Bapak Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, ini penting ya. Allah berkata kepada malaikat sekedar memberitahu, sekedar mengumumkan. Jadi Bapak Ibu, ada para penyembah demokrasi. Wah, ini demokrasi dibawa-bawa dalam agama ya. Apakah ada demokrasi dalam Al-Quran? Ada. Yaitu apa? Surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan menciptakan manusia pun Allah bermusyawarah dengan malaikat. Nah, ini dusta Bapak Ibu. Tidak benar Allah bermusyawarah dengan malaikat. Malaikat setuju tak setuju, Allah tetap menciptakan. Nah, ini jadi jangan dikatakan dari demokrasi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini ketika Allah berkata kepada malaikat, itu bukan musyawarah, itu pemberitahuan, wahai malaikatku. Karena Allah tak butuh musyawarah, tak butuh Allah itu tukar pikiran dengan makhluknya, tak butuh. Allah berbuat sekehendaknya, semaunya, tak ada yang mengatur. Nah, aku akan menciptakan manusia di muka bumi. Ini pengumuman dari Allah, bukan musyawarah. Apalagi ini sering dikatakan ayat demokrasi. Subhanallah, ya, ini penyesatan agama. Bapak Subhanahu wa taala, aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Ya, khalifah ini apa? Yang mengatur muka bumi sesuai dengan yang aku inginkan. Kemudian apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah, katakan, malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi itu yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Wah, ini banyak ilmunya Bapak Ibu dalam ayat ini, banyak ya. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih kepada engkau ya Allah, kami selalu mensucikan engkau ya Allah, kata malaikat. Kenapa yang diciptakan manusia yang diciptakan makhluk yang akan merusak? Bapak Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita sampaikan di sini Bapak Ibu, malaikat sini bukan menyanggah, tapi hanya sekedar bertanya. Allah mengumumkan, malaikat pun bertanya, ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Bapak Ibu, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada dua hal yang tidak disukai. Apa itu? Membuat kerusakan. Yang kedua di sini dikatakan menumpahkan darah. Pertanyaannya, menumpahkan darah itu kerusakan enggak? Iya, kerusakan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu dalam Al-Quran itu disebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum. Artinya apa? Yang khusus ini mempunyai nilai yang lebih daripada yang umum. Nah, itu. Dalam Al-Quran misalnya dikatakan hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat kamu dan jaga sholat wusta. Sholat asar kamu sholat subuh. Sholat wusta ini sholat enggak? Sholat wusta sholat. Tapi kenapa Allah mengiringi sholat hafizu ala sholawatikum, jaga sholat kamu dan jaga sholat wusta? Sholat zuhur atau sholat asar ini adalah bagian daripada sholat umum. Tetapi kenapa ada khusus? Karena nilainya sholat wusta ini lebih daripada sekedar sholat. Jadi inti daripada sholat yang terbaik adalah disebut dengan sholat wusta. Sholat wusta apa itu? Khilaf. Sebagian ulama mengatakan sholat asar, sebagian lagi mengatakan sholat subuh. Tapi yang jelas sholat wusta adalah bagian daripada sholat dan dia mempunyai nilai lebih daripada sholat-sholat yang lain. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika malaikat mengatakan mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Menumpahkan darah adalah bagian daripada kerusakan, tapi menumpahkan darah mempunyai nilai yang lebih daripada sekedar membuat kerusakan. Jadi kerusakan yang lebih daripada yang kerusakan adalah apa? Menumpahkan darah. Ini yang terjadi di muka bumi Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita di Sudan, sekarang mereka lagi menghadapi musibah pembantaian. Ya, masalahnya Bapak Ibu yang melakukan, yang mendorong, yang membiayai pembunuhan ini, pembantaian secara massal ini, yang kita sedihkan apa? Emirat Arab yang membiayai. Subhanallah ya. Ini di Sudan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera membantu saudara-saudara kita yang ada di Sudan. Bapak Subhanahu wa taala,
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini, malaikat pun bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau membuat makhluk yang di muka bumi ini akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Pertanyaannya, dari mana para malaikat mengetahui bahwa makhluk itu akan menumpahkan darah, akan membuat kerusakan? Dari mana? Nah, itu kan, Bapak Ibu, para ulama tafsir sudah membahas masalah ini. Para ulama tafsir menyebutkan, karena sebelum Nabi Adam diciptakan di muka bumi ini, ada makhluk Allah yang Allah jadikan dia sebagai pengatur di muka bumi ini. Dan mereka saling membuat kerusakan. Mereka saling menumpahkan darah. Oleh sebab itu diutuslah para malaikat menghancurkan mereka. Mereka pun dihancurkan sehancur-hancurnya. Kaum yang bergelombang-gelombang tersebut dihancurkan. Akhirnya mereka menyebar di muka bumi ini. Ada yang ke gunung, ada yang ke lembah, ada yang ke lautan, ada yang ke sungai. Nah, itu disampaikan para ulama kita, Bapak Ibu, ya. Dalam kitab tafsir beberapa tafsir kita temukan, malaikat mengetahui bahwa makhluk yang akan diturunkan di muka bumi ini akan saling membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah, karena sebelumnya sudah ada makhluk yang melakukan hal yang sama, membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Allah pun menghancurkan kaum tersebut dengan mengirimkan malaikat. Kaum tersebut pun menyebar di muka bumi ini. Nah, kemana mereka pergi? Ada yang dibunuh, ada yang lari ke lembah, ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke sungai, ada yang lari ke lautan, menyebar di muka bumi. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, inilah makhluk yang ada sebelum kita, yang menjadi pertanyaan bagi malaikat, kenapa Allah Engkau menciptakan juga ya Allah? Padahal kami ini nggak cukup kah? Jumlah kami banyak luar biasa, semua bertasbih, semua memuji Engkau ya Allah, tapi kenapa yang Engkau ciptakan adalah makhluk yang merusak ya Allah? Nah, ya, Bapak Subhanahu wa taala, perlu kita ingatkan juga Bapak Ibu, jadi keyakinan orang Jawa, saya pernah 6 tahun di Jawa Bapak Ibu, jadi saya tahu kisahnya. Orang Jawa Bapak Ibu, dan ini keyakinan Hindu juga, mereka kalau melewati suatu tempat, gunung misalnya, saya ke Gunung Lawu, ya, ke Cemoro Sewu, ke sungai, kemana-mana, ke lautan, mereka selalu apa? Minta izin. Ya, minta ke gunung, minta izin. Kepada siapa minta izinnya? Dalam istilah Jawanya disebut dengan Sing Bahu Rekso. Sing Bahu Rekso itu apa? Penguasa gunung ini, penguasa lembah ini, penguasa tempat ini, penguasa sungai ini, penguasa laut ini, laut selatan, Nyiroro Kidul misalnya. Itu mereka minta izin Bapak Ibu. Jadi kalau terjadi apa-apa, maka minta izin. Keyakinan seperti ini Bapak Ibu sebenarnya betul, tak salah, tidak salah. Yaitu lembah-lembah tersebut ada penghuninya. Tapi yang menjadikan berbeda antara kita dengan keyakinan Hindu dan keyakinan Jawa apa? Ketika mereka melewati satu lembah minta izin kepada penguasa, kepada yang memiliki daerah kuasaan tersebut, mereka minta izin kepada mereka. Kalau kita, bagaimana sikap kita? Sikap kita berlindung kepada Allah. Itu bedanya Bapak Ibu. Perbedaannya, mereka minta perlindungan kepada selain Allah, sedangkan kita minta lindung hanya kepada Allah. Diajarkan kita Bapak Ibu. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita melewati suatu tempat, takut kita ucapkan, ya ardi Rabbi wa rabbukillah, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah. A'udzubillahi min syarriki wa syarri ma fiki. Ya bumi, tempat daerah ini, aku berlindung kepada Allah dari keburukan kamu dan keburukan yang ada pada diri kamu. Wa syarri ma khulika fiki, dan semua makhluk yang Allah ciptakan pada kamu. Wa syarri ma yadubu alaiki, dan keburukan yang ada, binatang melata yang ada pada diri kamu. Wa a'udzubika min asadin wa aswadin, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari singa yang ada tempat ini, dan dari aswad, dari orang-orang, dan dari makhluk-makhluk yang ada di tempat ini. Itu doa kita ketika masuk satu tempat. Kemudian wa min hayati wal aqrabi, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari ular dan dari kalajengking. Wa min sakinil baladi, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sakinil balad. Sakinil balad apa? Itulah para jin yang menguasai suatu tempat. Itulah jin yang menguasai tempat-tempat yang dianggap angker, gunung-gunung.
Mereka berlindung kepada Allah, mereka berlindung kepada selain Allah, kita berlindung kepada Allah. Wa'udzubika min sakinil balad. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari yang menempati daerah ini, yaitu jin. Imam Nawawi menyebutkan dalam Al-Qur'an itulah para jin yang menguasai satu tempat. Atau disebutkan Imam Nawawi juga dikatakan wa min walidin wa walad, dan dari walid di sini dari iblis dan syaitannya, ya Bapak Ibu. Jadi memang ada penghuni lautan, ya Bapak Ibu. Ketika dulu di Mesir Bapak Ibu akan menghidupkan budaya namanya arus Nil. Arus Nil apa? Jadi dulu ada zaman ketika Umar bin Khattab sebelum menguasai menguasai Mesir, mereka mempunyai kebiasaan, mereka mencari seorang wanita yang dianggap paling cantik, dihiasi, kemudian dimasukkan dalam sampan, dilemparkan dalam sungai Nil. Matilah mereka situ. Itu apa? Arus Nil, yaitu persembahan. Nah, ketika Umar bin Khattab dan tentara Amr bin As bisa menguasai Mesir, orang-orang Mesir ingin, mereka takut Nil akan marah, akan meluap, akan terjadi apa-apa. Nah, di sinilah mereka melapor kepada Umar, ya. Nah, intinya Bapak Ibu, ada satu riwayat Umar menulis surat dilemparkan sungai Nil, tapi yang jelas bukan itu yang kita permasalahkan. Yang seperti ini budaya arus Nil ini itu akan dihidupkan oleh menteri namanya Menteri Faruk Husni di Mesir. Tapi bukan orang lagi yang dilempar, tapi sesajen, semacam kerbau kah, sapi kah, langsung ngamuk orang Mesir. Nggak bisa, ini budaya jahiliyah mau dihidupkan lagi, budaya Fir'aun, ya. Nah, ini dulu. Nah, di Indonesia masih seperti itu Bapak Ibu. Di Indonesia masih seperti itu. Datang ke Gunung Lawu, ke Gunung Lawu itu Bapak Ibu banyak sesajen-sesajennya. Untuk apa? Agar penguasa Lawu tidak marah. Sungai Belengawan Solo, Laut Selatan di Yogyakarta, itu persembahan untuk penguasa Laut Selatan. Masya Allah. Nah, ini semua adalah bentuk daripada kesyirikan, ya. Nah, ini sedikit bercerita masalah ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kita berlindung kepada Allah dari makhluk-makhluk yang menguasai lembah, ya. Dengan apa? Dengan wa min sakini wa ma walad, wa min sakinil balad, wa min walidin wa ma walad, dan dari iblis dan dari tentaranya. Bapak Subhanahu wa taala, Allah, kalau kita melihat sesuatu yang aneh, dalam satu hadis Rasul mengajarkan, idza tagawal alaikumul ghailan fabadiru bil adzan. Kalau kamu masuk satu lembah, kamu mendengar suara batu bergetar, kamu mendengar sesuatu yang aneh-aneh, fabadiru bil adzan, ucapkanlah adzan. Karena makhluk selain jin itu takut dengan suara adzan. Dalam satu riwayat, kalau mereka mendengar adzan, mereka lari luntang-pungkang, terkentut-kentut. Nah, ya, ini dalam hadis sahih, ya. Yang jelas Bapak Subhanahu wa taala, kembali kita kepada kisah ini, yaitu malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan lagi makhluk di muka bumi ini yang membuat kerusakan, menumpahkan darah?" Apa kata Allah? Nah, Allah katakan, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui engkau yang tidak ketahui. Artinya Bapak ini apa? Sini apa? Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat. Nah, Allah bertanya, Allah tidak ditanya kenapa berbuat. Banyak pertanyaan Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan. Dalam Al-Quran berkali-kali dijawab hal ini. Apa itu? Ustadz, atau ulama, atau kiai, atau siapalah namanya. Kenapa Allah tidak menciptakan semua manusia ini baik semuanya? Kenapa ada makhluk yang jahat di muka bumi ini? Kenapa tidak baik saja semua, ya Ustadz? Kan gitu. Jawabannya Bapak Ibu, ini jawaban Allah. Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jawabannya, ya, tak perlu ditanyakan kenapa Allah berbuat. Tidak akan ketemu jawabannya. Kenapa? Allah mengetahui yang engkau tidak ketahui. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah ketika berbuat tidak ditanya, ya. Dan kalau Allah mau menciptakan makhluk semua taat, ada malaikat Bapak Ibu, jumlahnya berkali-kali lipat daripada jumlah manusia. Tapi Allah ingin menciptakan satu makhluk, dia mau taat, tapi dia juga mau maksiat. Dia mempunyai pilihan di dalam perintah-perintah Allah. Itulah manusia, ya. Nah, Allah katakan, jadi walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami beri setiap manusia itu petunjuk, semuanya mukmin, semuanya soleh, bisa, kata Allah. La'ataina kulla nafsin
Udah, kami beritahu, kami beri hidayah kepada semua manusia kalau mereka mau seperti itu. Tapi walakin haqqal qawlu min la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tapi Allah berkeinginan yang lain. Gak usah kamu tanya kenapa Allah menciptakan kita ini. Ada yang mau taat, ada yang mau maksiat, ada yang mau soleh, ada yang mau membangkang dan lain sebagainya. Ini dia. Malaikat sudah tanya, ya Allah kok membuat kerusakan makhluk tersebut? Gak usah tanya. Kenapa? Allah lebih tahu daripada kita. Nah, ya. Kemudian apa kata Allah? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam pun diajarkan nama-nama, diberi ilmu, diberi ajarkan tentang apa? Asma'a kullaha. Summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, kalau engkau Allah katakan dan diajarkan Adam segala nama-nama, ya. Kemudian ditawarkan kepada malaikat, wahai malaikat, sebutkan nama-nama tersebut kalau engkau betul-betul benar. Ya, kalau engkau betul-betul benar, in kuntum shadiqin. Apa di sini Bapak Ibu? Disinilah kelebihan yang Allah ciptakan di antara makhluk. Kelebihan tersebut biasanya, kelebihan yang paling unggul adalah apa? Kelebihan yang paling unggul adalah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam yang tidak diajarkan oleh malaikat. Malaikat pun mempunyai ilmu, sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Adam. Nah, Allah melebihkan Adam dengan apa? Dengan ilmu. Inilah fadilah ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang tahu dan tidak tahu? Berbeda. Seorang yang mengerti bahasa Arab dengan tidak bahasa Arab ketika sholat nilainya berbeda. Kenapa? Karena ilmu membuat orang lebih daripada yang lain, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beriman di antara kamu dan yang mempunyai ilmu beberapa derajat, tidak satu derajat tapi beberapa derajat. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu Bapak Ibu, ada seekor anjing, dua ekor anjing, yang satu terlatih, yang satu tidak terlatih. Ketika anjing yang terlatih menangkap buruannya halal. Ya, namanya kalbul mu'allam. Anjing yang sudah terlatih, yang sudah diberi ilmu. Tapi anjing yang tidak terlatih ketika menangkap buruannya haram. Kenapa anjing yang terlatih, yang sudah punya ilmu, itu tangkapannya halal, sedangkan anjing yang tidak terlatih tangkapannya haram? Karena sebab ilmu itu anjing. Apalagi manusia yang mempunyai ilmu lebih daripada makhluk yang lainnya, ya. Manusia yang punya ilmu di atas manusia yang tidak mempunyai ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang mempunyai ilmu, beriman dan berilmu beberapa derajat, tidak satu derajat, beberapa derajat. Ya. Apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun? Tidak sama. Orang yang tahu dan orang yang tidak mengetahui. Nah, Allah memuliakan Adam karena Adam mempunyai ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat, ya. Tsumma aral ala malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, kalau kamu benar, tanyakan, sebutkan nama-nama tersebut. Nah, ya. Bapak Subhanahu wa taala, inilah kelebihan ilmu. Oleh sebab itu, mari kita selalu menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu kita akan diangkat derajat kita, ya. Jangankan kita manusia, anjing saja berbeda nilainya ketika diberi ilmu dan tidak diberi ilmu. Dan dengan ilmulah malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Malaikat pun Adam diajarkan nama-nama. Kemudian ditawarkan kepada malaikat, ambiuni, beritahu aku, kata Allah, nama-nama hal tersebut. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Maha suci Engkau ya Allah, ya, sesungguhnya kami tidak mengetahui kecuali yang Engkau ajarkan ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha tahu lagi mempunyai hikmah. Bapak Subhanahu wa taala, ini jawaban malaikat Bapak Ibu, ya. Bukan malaikat berarti Adam kan mengetahui, Adam mengetahui yang kami tidak kami ketahui, tapi kami pun mengetahui yang tidak diketahui Adam. Bukan itu kata malaikat. Apa itu? Maha suci Engkau ya Allah. Nah, inilah bentuk ketundukan, bentuk tawadhu Bapak Ibu, ya. Seorang muslim harus tawadhu.
Tawadu merendahkan hatinya, jangan meninggi. Meskipun dia punya ilmu, saya juga punya ilmu. Bukan seperti itu Bapak Ibu, ya. Mari merendahkan diri kita. Nabi Musa alaihissalam saja Bapak Ibu itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia diperintahkan, ya, ketika suatu saat Nabi Musa berceramah dengan ceramah yang sangat memukat. Datang seorang bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, hal man huwa a'lamu minka?" Wahai Musa, apakah ada orang lebih tahu daripada engkau wahai Musa? Kata Nabi Musa, "La, tidak." Ini dicela oleh Allah. Kenapa Nabi Musa ketika ditanyakan apakah ada orang yang lebih tahu daripada engkau wahai Musa, Nabi Musa mengatakan tidak. Apakah benar jawaban Nabi Musa? Jawaban Nabi Musa benar. Dia adalah ulul azmi Bapak Ibu. Ulul azmi itu hanya 5. Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Itu ulul azmi. Nabi Musa adalah dia seorang ulul azmi. Punya ilmu dia lebih daripada nabi-nabi yang lain. Dan Nabi Musa mempunyai kelebihan daripada nabi yang lain. Apa itu? Kalimullah. Satu-satunya manusia yang langsung bicara dengan Allah. Satu-satunya. Khilaf antara ulama. Apakah Nabi Muhammad pernah berbicara langsung pada Allah? Khilaf. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan pernah ketika Isra Mi'raj. Tapi yang jelas, Nabi Musa adalah kalimullah, makhluk Allah yang bisa bicara kepada Allah. Dengan ilmu yang Allah berikan, dia mengatakan tak ada yang lebih pandai, lebih tahu daripada aku. Apa kata Allah? Wahai Musa, pergi engkau cari orang yang namanya Khidir, belajar dari dia. Kata Allah. Ini sebabnya Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Ada yang mengatakan Khidir bukan nabi malah, ya. Mayoritas ulama kata Ibnu Taimiyah mengatakan Khidir bukan nabi, dia hanya seorang wali. Tapi bagaimana kedudukan Nabi Musa yang tinggi, ulul azmi, kalimullah, tapi disuruh belajar kepada orang yang ada di bawahnya, yaitu Khidir. Ketika Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Khidir, apakah boleh saya mengikuti kamu, tapi dengan ketentuan engkau mengajarkan kepada aku apa yang Allah ajarkan. Masya Allah, Nabi Musa saja diberi perintah untuk menundukkan diri dengan ilmu. Ternyata dia tidak semua mengetahui apa yang diketahui Khidir. Buktinya ketika 3 kasus, tak satu pun Nabi Musa lewat. 3 kasus di hadapan Nabi Musa dan surah Kahfi, tak satu pun lewat. Artinya apa? Begitu tingginya kedudukan ilmu orang-orang bukan berarti boleh menyombongkan diri. Malaikat disuruh menundukkan diri, ya. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana, ya. Maha suci Engkau ya Allah, kami mengetahui Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali yang Engkau ajarkan wahai ya Allah. Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, ajarkan kepada aku ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku ingin belajar dari engkau. Itu Nabi Khidir, Nabi Musa. Nabi Musa disuruh tunduk, malaikat pun menundukkan diri, ya. Ini tanda-tanda orang berilmu apa? Menundukkan diri. Tak sempat mengatakan ini saya paling pandai. Tidak, menundukkan diri kita, Bapak Ibu. Ini jawaban malaikat, ya. Malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukan nama-nama tersebut, ya. Jadi Nabi Adam mempunyai ilmu sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat. Jadi kadang-kadang sepandai-pandainya orang kadang-kadang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain, mengetahui yang dia tidak ketahui. Tidak ada manusia makhluk sempurna di muka bumi tahu segalanya, ya. Yang tahu segalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya yang benar adalah ketika kita ditanyakan Allahu a'lam. Itu jawaban yang terbaik. Nah, falamma ambahu bi asmahim, ketika Nabi Adam memberitahukan nama-nama tersebut, qala alam aqul lakum, bukan sudah aku katakan, kata Allah, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku mengetahui ilmu ghaib yang ada di muka bumi dan yang ada di aku mengetahui yang gaib di antara langit dan bumi, dan wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan aku mengetahui apa yang engkau sembunyikan dan apa yang engkau tampakkan. Malaikat, ya, engkau bertanya, tak usah ditanya. Kenapa aku akan menciptakan makhluk? Karena engkau nggak punya ilmu. Nah, ya, kita pun seperti itu. Kenapa manusia diciptakan ada yang soleh tidak usah ditanya.
Allah lebih tahu tentang kondisi kita, tentang makhluk yang diciptakannya tersebut. Nah, Bapak Subhanahu wa taala, malaikat diberitahukan, ya. Kemudian salah satu bukti bahwa malaikat tak tahu apa-apa, bukankah sudah aku beritahu, aku mengetahui sesuatu yang engkau tidak ketahui, wahai malaikat. Kemudian wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, ketika kami berkata kepada malaikat, nah, usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Aba, dia enggan. Wastakbara, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan termasuk orang-orang yang kafir. Bapak Ibu, timbul pertanyaan di sini Bapak Ibu. Kita mempelajari sejarah, tentu ngambil pelajarannya. Timbul pertanyaan. Di sini kan Allah memerintahkan yang sujud adalah malaikat. Wahai malaikat, sujud kepada Adam. Fasajudu, maka malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis, kata Allah. Apakah iblis dari golongan malaikat? Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tak menguasai tafsir, yang tak menguasai ilmu, yang tidak mempunyai, tidak menguasai bidang ilmu agama, kadang-kadang sekedar mempelajari Al-Quran dari terjemahan, kadang-kadang merusak. Kenapa? Karena tak paham ilmu agama, tak paham bahasa Arab misalnya. Sekedar belajar dari ilmu terjemahan. Ya, kalau terjemahannya Allah kan memerintahkan malaikat pun sujud, kecuali iblis. Berarti iblis dari golongan malaikat. Karena yang diperintahkan sujud adalah malaikat, yang itu. Bapak Subhanahu wa taala, perlu kita klarifikasi dan sudah kita sebutkan sebelumnya, malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya. Nah, ini poin penting. Dan semua makhluk taat kepada Allah. Seperti halnya bangsa-bangsa jin yang ada di langit, semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di langit bukan hanya malaikat, juga ada bangsa jin. Nah, ketika Allah perintahkan bangsa jin, kenapa Allah perintahkan malaikat yang sujud? Karena saat itu yang terbanyak adalah malaikat. Makanya semua penduduk langit harus sujud semuanya. Siapapun yang ada di langit, yang ada saat itu, yang hadir menyaksikan Adam, semuanya harus sujud kepada Adam. Bukan berarti hanya malaikat. Malaikat itu karena mereka dominan. Itu pertama. Para ulama mengatakan malaikat bukan iblis bukan golongan malaikat. Allah katakan sujud kepada malaikat, dan termasuk iblis harus sujud karena saat itu jumlah malaikat yang paling banyak. Artinya semua makhluk harus sujud saat itu kepada Nabi Adam. Itu poin pertama kata ulama. Jadi malaikat disebut karena jumlah mereka paling banyak. Iblis termasuk yang disuruh sujud, bukan berarti iblis dari golongan malaikat, karena iblis berada di tengah-tengah malaikat. Nah, karena iblis termasuk di tengah-tengah malaikat, maka sujud semuanya. Itu poin pertama kata ulama. Poin kedua, dalam bahasa Arab ada namanya istitsna munqati. Pengecualian, tapi kelompok kecil yang dikecualikan bukan golongan dari kelompok yang besar. Itu dalam bahasa Arab boleh dan mungkin. Nah, ya. Jadi dalam bahasa Arab boleh pengecualian terkecil tidak bagian daripada kelompok yang besar, kan gitu ya. Dalam bahasa biasanya pelajar masuk ke dalam kelas kecuali Ahmad. Oh, berarti Ahmad adalah pelajar, betul. Tapi dalam bahasa Arab juga diperbolehkan, dalam bahasa Arab ya. Bahasa lain nggak tahu lah kita. Tapi dalam bahasa Arab diperbolehkan semua murid masuk kelas kecuali guru. Nah, ya. Kalau gitu guru bagian daripada murid? Tidak, guru bukan murid. Tapi ya, yang disuruh masuk adalah murid, karena banyak murid, ada guru di situ. Nah, maka guru pun tidak diperintahkan masuk. Itu boleh dalam bahasa Arab. Semua murid masuk kelas kecuali guru, berarti guru nggak masuk. Itu ya. Nah, di sini dalam Al-Qur'an disebutkan malaikat bukan golongan iblis bukan golongan malaikat. Karena saat itu jumlah malaikat yang paling banyak. Satu. Yang kedua, dalam bahasa Arab diperbolehkan pengecualian kelompok kecil itu bukan bagian dari kelompok yang besar. Maka ketika Allah perintahkan sujud, bukan hanya malaikat yang sujud, semua makhluk di langit harus sujud. Nah, fasajadu, maka ada satu makhluk yang tidak mau sujud. Siapa itu? Itulah iblis. Kana minal jin. Nah, kata Allah ya, dia adalah bagian daripada jin. Jin bukan malaikat. Malaikat bukan jin.
Iblis golongan malaikat, golongan jin, bukan golongan malaikat, dan dia tetap diperintahkan sujud karena memang jumlah malaikat yang paling banyak. Nah, Bapak Subhanahu wa taala, kenapa iblis tak mau sujud? Iblis tak mau sujud karena aba wastakbara. Kenapa? Enggan dan sombong. Nah, Bapak Subhanahu wa taala, ada suatu sedikit Ibnu Arabi misalnya, golongan tasawuf, ya, mengatakan mereka tetap harus berbuat baik kepada iblis sekalipun. Iblis tak mau sujud, kata Ibnu Arabi, tak mau sujud kepada Adam karena iblis hanya mau sujud kepada Allah. Nah, justru iblis adalah makhluk yang bertauhid sebenarnya. Kenapa? Karena iblis tak mau sujud kepada Adam karena dia hanya mau sujud kepada Allah. Itu penyesatan. Itu penyesatan. Itu namanya dialog, analog, kata segala macam saja itu. Allah tidak katakan dia mau sujud, dia tidak mau sujud karena dia hanya mau sujud kepada Allah. Tidak, itu kata Allah. Iblis tak mau sujud karena dia tuh enggan dan sombong. Patahkan saja. Tidak perlu kita berdebat, tidak perlu kita berargumentasi. Allah sudah tegaskan, sami'na wa ta'na, amanna wa sami'na wa amanna, kami dengar dan kami imani. Itu yang Allah harus kita lakukan, bukan kemudian membela-bela iblis. Iblis tak mau sujud karena dia tuh hanya mau sujud kepada Allah. Itu golongan sesat. Karena Allah katakan bukan nggak mau sujud karena dia hanya mau sujud kepada Allah. Tidak, dia tak mau sujud karena dia tuh enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir, bukan orang bertauhid. Jadi ada buku-buku Bapak Ibu, buku tasawuf sering disebutkan itu Bapak Ibu, ya. Iblis tak mau sujud, dia adalah makhluk yang bertauhid. Karena tauhidnya dia mau hanya sujud kepada Allah, maka tak mau sujud kepada Nabi Adam. Wah, ini sesat, ya. Yang benar itu dia tak mau sujud bukan karena dia bertauhid, dia tak mau sujud karena dia sombong dan enggan. Aba wastakbara, dan dia bukan bertauhid, justru dia termasuk orang-orang yang kafir. Bapak Subhanahu wa taala, inilah kisahnya selanjutnya, ya. Kemudian wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tempatilah oleh engkau surga, ya, dan istri engkau surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Bapak Subhanahu wa taala, ujian Nabi Adam Bapak Ibu, ya. Jadi semua makhluk akan diuji Bapak Ibu, tapi tak semua makhluk yang lolos ujian. Tak terkecuali Nabi pun kadang-kadang tak lolos ujian. Tapi yang tak lolos ujian bukan berarti gagal dia, tidak. Kadang-kadang seorang makhluk gagal dalam ujian, justru Allah ingin mengangkat derajat tersebut. Makhluk tersebut yang gagal dalam ujian dan mengangkatnya dengan derajat yang tinggi. Nabi Adam pernah apa? Sebanyak itu makanan di surga, kenapa cuma satu? Dan sebanyak itu makanan di surga, satu ini tak lolos ujian Nabi Adam Bapak Ibu, ya. Nabi Adam saja tergelincir, berarti kita lebih berhak lagi tergelincir Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu perbanyaklah istighfar Bapak Ibu, jangan sok suci. Nabi Adam saja tergelincir Bapak Ibu. Nabi Adam, nabi lain pun seperti itu. Nabi Yunus, Allah katakan wala takun ka sahibul hud, jangan kau seperti sahibul hud, kata Allah. Siapa itu? Nabi Yunus alaihissalam, jangan seperti Nabi Hud. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dhannun, ketika dia lari, Allah hukum Nabi Yunus, ya, hukum. Tapi karena dia banyak tasbih, Allah selamatkan dia, angkat derajatnya setelah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Yunus. Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah nggak berbuat kesalahan? Pernah Nabi Sulaiman membuat kesalahan Bapak Ibu. Suatu saat dia punya kuda yang sangat bagus. Wah, kalau dalam sekarang mungkin Lamborghini lah namanya, ya, atau Mercy atau BMW, kendaraan sangat bagus. Sofin id urida alaihi bil ashi sofinatul jihad. Inni ahbabtu hubbal khair an dzikri hatta tawarat bil hijab, ya. Nabi Sulaiman pernah dia suatu saat punya kendaraan sangat bagus, kuda yang sangat bagus sekali, ya. Orang kaya luar biasa. Kekayaannya tak bisa dimiliki oleh setelah kematiannya. Kekayaan luar biasa banyaknya. Salah satu kekayaannya apa? Dia punya kendaraan kuda yang sangat bagus sekali. Main-main kuda deh Bapak Ibu, ya. Hatta tawarat bil hijab, sampai kudanya lari.
rudduha ilayya. Kembalikan saya kuda tersebut. Asik main kuda Bapak Ibu. Nabi Sulaiman asik main kuda, terlambat sholat asar Bapak Ibu. Terlambat sholat asar. Masya Allah. Asik main mobil-mobilan, mobil yang bagus segala macam, tau-taunya terlambat masuk masjid sholat asar. Orang sholat asar dah selesai baru dia datang. Terlambat Nabi Sulaiman sholat asar. Ya, apa? Fatafiqa masam bisuqi wal anak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Hukuman untuk dirinya sendiri. Ya, apa itu? Daging kuda tersebut disembelih, dibagikan dagingnya kepada masyarakat. Masya Allah. Ya. Terlambat sholat asar gara-gara kuda. Kudanya disembelih dibagikan. Kalau sekarang nggak talok gitu Pak ya. Nggak talok Pak ya. Kita terlambat gara-gara main mobil. Udahlah, sholat aja lagi. Enggak. Kalau Nabi Sulaiman hidup, mobilnya dijual, disedekahkan uangnya ke masyarakat. Itu untuk Nabi Sulaiman Bapak Ibu. Ya. Tak lolos ujian gara-gara kuda. Tapi tak boleh dicela. Ya. Allah Rasulullah mencela orang yang mencela Nabi Yunus alaihissalam. Ya. La tufadluna ala Yunus ibnu Matta. Nabi Yunus adalah orang yang soleh, ya. Tergelincir dia gara-gara lari sebelum dakwah selesai. Lari, dihukum, ditelanikan. Berdoa kepada Allah, Allah selamatkan dan Allah angkat derajatnya. Oleh sebab itu ketika Nabi Muhammad SAW terusir dari Taif, bertemu dengan seseorang, min aina anta? Nahnu min Ninwai. Dari mana kamu? Saya dari Ninwai. Ninwai, kata Rasulullah SAW. Di Ninwai ada hamba yang soleh, namanya Yunus ibnu Matta. Ya, nama Yunus ibnu Matta. Terkejut dan tersebut. Wallahi tak ada yang tahu Yunus ibnu Matta kecuali dia seorang Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Dia Nabi, saya pun Nabi, kata Rasulullah SAW. Ya, ini Bapak Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus, Nabi yang mulia. Tapi kadang-kadang tergelincir juga Bapak Ibu. Tergelincir juga. Nah, begitu juga Nabi Adam. Sebanyak itu ujian pertama Nabi Adam adalah apa? Iri dengki dari makhluk yang lain. Nah, ujian pertama. Ujian kedua, sebanyak itu makanan, tapi ini yang dilarang, itu pula yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, Bapak Subhanahu wa Ta'ala, tak perlu dicela Nabi Adam Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena Nabi Adam jauh lebih mulia daripada kita Bapak Ibu. Ya, tak perlu dicela karena Allah justru ingin mengangkat Nabi Adam alaihissalam ketika dia bertobat kepada Allah. Orang yang bertobat kadang-kadang lebih baik daripada orang yang tidak bertobat. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, wallahi laulam tudnibun la atallahu biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna fataba alaihim. Wahai manusia, demi Allah kata Rasulullah, kalau kamu itu semuanya soleh, kamu taat semuanya, tak ada yang maksiat kepada Allah, laulam tudnibun, kalau kamu semua orang baik, orang soleh semua, kata Rasulullah, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang bermaksiat kepada Allah. Bapak Ibu, kita soleh semua Bapak Ibu, Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka itu bermaksiat kepada Allah. Fayastaghfirunallah, tapi kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Fataba alaihim, dan Allah ampuni mereka. Demikianlah Allah menyuntai orang-orang yang bertaubat. Orang yang kembali kepada Allah, itu Allah sangat suka sekali. Bahkan kalau tak ada yang maksiat, Allah datangkan kaum yang bermaksiat, kemudian taubat kepada Allah, Allah beri taubatnya. Nabi Adam alaihissalam melakukan suatu pelanggaran, bukan berarti dia dicela. Tidak, justru di situ Allah ingin mengangkat derajatnya Nabi Adam. Mengangkat derajat Nabi Adam. Setelah apa? Setelah tergelincir. Bapak Ibu, kita kalau tergelincir, jangan putus asa. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang sudah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa, bisa. Di sini katakan, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, makanlah semuanya wahai Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan engkau mendekati pohon ini. Ya, satu pantangan Bapak, itu yang tidak bisa dilewati. Kita kadang berpikir sebanyak itu makanan kok ini yang dilarang, itu yang di apa? Ini Bapak Ibu, inilah ujian Bapak Ibu, ya. Dan sekali lagi, jangan pernah mencela orang yang terjatuh dalam suatu maksiat, ya. Kecuali kalau dia tuh jahat betul, ya silakan. Tapi kadang-kadang terjatuh maksiat dia sekali-sekali, dua kali, semoga Allah mengampuni. Belum tentu kita lebih baik daripada dia, ya. Bapak Ibu, di mana-mana masjid kemarin beberapa saat yang lalu Bapak Ibu sibuk jamaah cerita tentang apa? Gubernur Riau.
Ya, jangan dicela. Kalau seandainya tersatu dua kali ya kita maafkanlah. Semoga dia mau kembali kalau betul-betul. Tapi kalau tidak, semoga diangkat derajatnya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kita tidak boleh menyombongkan diri. Kamu seperti ini, jangan Bapak Ibu. Ya, jangan. Kasihan dia. Dan itu hal yang wajar seorang tergelincir satu kali, dua kali. Nabi Adam saja tergelincir Bapak Ibu. Kita lebih berhak lagi tergelincir daripada Nabi Adam. Oleh sebab itu jangan pernah. Orang sudah baik-baik. Nah, ya, kita celah dia. Nah, Bapak Ibu, Nabi Musa pun pernah seperti itu, ya. Ini selanjutnya. Kemudian makalah seluruhnya wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan mendekat, apalagi memakan buah. Bapak Subhanahu wa taala fa'azallahum syaitan. Maka syaitan pun kemudian menggelincirkannya. Insyaallah lain waktu akan kita lanjutkan. Semoga yang sedikit bermanfaat, bisa ngambil pelajaran. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah, memberikan kepada kita taubatan nasuha, ya, membimbing kita dan mengajar kita yang terbaik dalam agama kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.